Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moshi moshi, ohayo gozaimasu minasan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya lah kita masih diberikan kenikmatan, yaitu kenikmatan berupa kesehatan. Sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Tentunya kita akan belajar pelajaran bahasa Jepang. Dan untuk materinya kita akan menginjak kepada materi selanjutnya, yaitu materi huruf katakana. Dan sebelumnya kalian di kelas 10 sudah mempelajari huruf hiragana. Mungkin nanti di kelas 12 kalian akan mempelajari huruf kanji. Dan untuk materi kali ini di kelas 11 kalian akan mempelajari huruf katakana, sejarah huruf katakana, cara penulisan huruf katakana dari mulai garis pertama sampai garis kedua dan garis ketiga. Nanti Sensei akan tampilkan materinya seperti apa, dan materinya adalah seperti ini. Nah, ini materinya. Huruf katakana. Ada yang sudah tahu huruf seperti itu huruf apa? Ya, Sensei tulis hurufnya huruf katakana, tidak memakai huruf romaji supaya kalian mudah untuk menghafalkan huruf katakana dan akan mulai terbiasa dengan huruf katakana. Nah, di sini selanjutnya ada huruf katakana, penjelasan dari huruf katakana. Huruf katakana adalah huruf dasar kedua dari bahasa Jepang, yaitu huruf hiragana. Setelah huruf hiragana, lalu ada huruf katakana yang memiliki banyak kegunaan, diantaranya sebagai berikut. Lalu selanjutnya di sini ada cara penulisan huruf katakana. Nah, di sini ada goresan-goresan dari goresan yang pertama, yang kedua. Mungkin di sini ada goresan mencakup ke goresan ketiga, yaitu huruf K. Ada huruf Ho juga. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada cara baca huruf katakana. A, I, U, E, O, dan seterusnya. Lalu ada perubahan huruf katakana. Ada jaji, ju, jejo, itu dari huruf dasar sa. Ada babi, bu, bebo, itu dari huruf dasar H. Nah, di sini ada keterangan huruf katakana dasar, yaitu sebagai berikut ini. Lalu ada penambahan tanda kutip dan tanda bulat pada huruf mengubah bunyi konsonan. Yon gabungan huruf untuk membentuk suku bunyi tertentu. Selanjutnya, ketentuan menulis katakana. Aturan menulis katakana kurang lebih sama dengan hiragana, seperti itu. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, yakni diantaranya di nomor 3, vokal panjang diawali tanda strip. Contohnya sutato, sutato, yang artinya star, yaitu kata serapan dari bahasa Inggris. Ada lagi contohnya haku. Haku yang dalam bahasa Inggris itu hak. Dan ini memakai huruf su. Dan itu untuk menandakan hurufnya double, yaitu double K. Seperti itu. Lalu kapan memakai huruf katakana? Sebagaimana sudah disebutkan di awal, katakana memiliki kegunaan utama menulis kata serapan dan istilah asing. Termasuk di dalamnya adalah nama benda, nama tempat yang bukan berasal dari Jepang, dan juga nama orang tentunya. Contohnya Britania, yang artinya Britania. Lalu ada komputer, yang artinya komputer. Selanjutnya ada mineraru, mineral. Nah, nama orang juga bisa ditransliterasikan menggunakan katakana. Walaupun untuk kepentingan formal, biasanya nama non-Jepang ditulis dengan huruf. Contohnya Emiri. Dan biasanya huruf li berubah menjadi huruf ri. Emily menjadi ri, Emiri. Lalu selanjutnya ada Runa Maria Hoku, Runa Maria Hauke.
Karena itu dalam bahasa Inggris namanya hawke. Lalu selanjutnya ada Mariano V. Buritania yang nama aslinya Marianne V. Britannia dan ditulis menggunakan huruf katakana. Intinya semua kata atau istilah nama yang berasal dari bahasa asing ditulis menggunakan huruf katakana. Mungkin bisa dibilang bahwa katakana adalah perwakilan asing dalam bahasa Jepang, seperti itu. Lalu selanjutnya kegunaan lain, menulis onomatopoeia. Katakana juga sering dipakai untuk menghasilkan onomatopoeia atau efek bunyi dalam tulisan. Terutama untuk bunyi yang keras, menyerentak dalam bahasa Indonesia, kurang lebih seperti menulis dug-dug untuk menggambarkan detak jantung. Selanjutnya ada penggunaan ini umum untuk SFQ di berbagai manga. Manga itu adalah komik seperti itu. Ada juga dengan cara baca yang sama, katakana juga bisa dipakai untuk menggambarkan teriakan seperti menarik juga untuk dicatat bahwa katakana umumnya diterjemahkan sebagai all caps di huruf Latin. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu ada kesimpulannya. Kesimpulan dari huruf katakana merupakan huruf yang dipakai menulis kata serapan dan nama asing. Yang kedua, sering juga dipakai untuk menirukan efek bunyi atau onomatopoeia, seperti tadi teriakan A. Dan nomor 3, kesan yang dihasilkan katakana adalah empasis atau penekanan, identik dengan italik atau all caps dalam huruf Latin. Di sini ada huruf kana memiliki kekhasan sebagai berikut. Lalu ini ada latihan soal. Silahkan kerjakanlah latihan soal yang sudah tersedia. Dan nanti akan ada latihan soal di lembar terpisah. Dan untuk minggu sekarang, untuk kelas 11, mungkin materinya sampai di sini dulu. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo arigatou gozaimasu. Ganbatte kudasai. Ja, mata raisyu. Untuk siswa kelas 12, sekarang materinya adalah materi dengan sepeda motor pergi ke sekolah atau dalam bahasa Jepang baikude gakoe ikimasu. Materinya sebagai berikut. Ada kosakata alat transportasi. Mungkin di materi sebelumnya Sensei sudah memberikan bentuk PowerPoint penjelasan bagaimana pola kalimat yang tersedia di materi minggu ini. Nah, di antaranya di sini ada kosakata atau alat transportasi ya. Ada basu, bis. Dan selanjutnya ada sepeda jitensa, ada kuruma mobil, ada arwite jalan kaki, shinkansen kereta cepat, hikoki pesawat, baiku sepeda motor, pune kapal laut, densa kereta api, toraku truk, taksi, dan ada chikatetsu kereta bawah tanah. Mungkin ini adalah kendaraan dari ciri khas orang Jepang. Dan ada juga arwite jalan kaki. Selanjutnya adalah keterangan tempat. Uchi rumah, gakko sekolah, ichiba pasar, eigakan bioskop, umi laut, furu kolam renang, mouru mall. Selanjutnya ada pola kalimat. Di sini ada KB, kata benda dalam kurung, alat transportasi memakai partikel D, lalu KB, kata benda, kata tempat, lalu partikel E, dan kata kerja. Di sini kata kerjanya ada ikimas, kairimas, dan kimas. Lalu ada pola kalimat yang digunakan perpindahan ke suatu tempat. Partikel yang digunakan adalah partikel E.
Ada alat transportasi, apa yang digunakan? Menggunakan partikel D. Untuk alat transportasi selalu menggunakan partikel D. Ada rei, contohnya pola kalimat Baikude gakoe ikimasu. Dengan sepeda motor pergi ke sekolah. Ada kendaraannya di sini, alat transportasinya memakai baiku, sepeda motor. Lalu ada kata benda tempat, yaitu gako, gakoe, itu adalah sekolah. Ya. Lalu pola kalimat yang kedua ada hahawa jitensha de ichibae ikimasu. Ibu pergi ke pasar dengan sepeda. Nah, di sini KB-nya, kata bendanya, alat transportasinya adalah jitensha, sepeda. Dan KB nama tempatnya yaitu Ichibae, pasar. Lalu selanjutnya ada kalimat tanya. Di sini kalimat tanya ada doko, nande. Nah, ini doko untuk menanyakan tempat dan nande untuk menanyakan alat transportasi yang digunakan. Lalu selanjutnya ada KB1 tempat, partikel kara, KB2 tempat, lalu ada partikel made dan KB. Lalu ada alat transportasi memakai partikel D seperti yang sudah saya jelaskan di pola kalimat sebelumnya. Lalu ada KB, jangka waktu, dan ada gurai des. Gurai itu untuk penanda waktu, ya. Ada D, adalah partikel penanda alat transportasi. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan jangka waktu yang dibutuhkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada gurai berarti kira-kira, diletakkan setelah jangka waktu. Lalu selanjutnya ada dono gurai, adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan perkiraan waktu. Ada rei, contoh uchikara gakomade basude jugopung gurai des. Dari rumah sampai ke sekolah dengan bis kira-kira 15 menit. Ya. Jugopung gurai. Selanjutnya di sini ada kaiwa atau percakapan. Ada Tuan Yamada dan ada Tuan Sato. Yamada, Sato-san, doko e ikimasu? Eigakan e ikimasu. Nande eigakan e ikimasu? Kuruma de eigakan e ikimasu. Uchi kara eigakan e made kuruma de dono gurai desu ka? Lalu ada ichijikan gurai desu. Itekimasu ne. Ya, iterasai. Seperti itu. Contoh untuk percakapannya. Di sini juga ada, di percakapan ini memakai partikel D, ada yang memakai partikel donogurai untuk menyatakan berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan Tuan Sato untuk ke eigakan atau bioskop. Dan waktu yang digunakannya kira-kira 1 jam. Nah, di sini ada hitungan menit. Ada ipung 1 menit, nipung 2 menit, sanpung 3 menit, yonpung 4 menit, gopung 5 menit, ropung 6 menit, nanapung 7 menit, hapung 8 menit, kyupung 9 menit, jupung 10 menit, sanjupung hang. Kira-kira 30 menit. Di sini ada pola kalimat. Seperti yang sudah saya jelaskan di pola kalimat sebelumnya, ada made, ada donogurai. Nah, ini contoh kalimatnya ada uchikara gakomade baikude sanjupung gurai des. Dari rumah ke sekolah menggunakan sepeda motor kira-kira 30 menit. Seperti itu. Di sini ada partikel yang sudah dijelaskan di pola kalimat sebelumnya. Ada pola kalimat basude gakoe ikimasu. Pergi ke sekolah menggunakan atau naik bis. Nah, di sini ada tugas. Silakan kalian kerjakan latihan soal yang sudah tersedia di sheet selanjutnya. Untuk pembelajaran minggu ini saya cukupkan sampai di sini dulu.
Dan kita lanjutkan dengan pembahasan materi di minggu berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo arigato gozaimasu. Gambate kudasai. Hai, ja mata raisyu.